penanganan COVID yang cepat itu dengan kepemimpinan Bapak Presiden. Jadi dipimpin dari pusat menggunakan TNI Polri. Kalau ini menggunakan yang dari bawah, ini tidak terjadi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to your channel Cross Culture Institute. Berdiri tegak di tengah. Pada perbincangan hari ini saya ingin membantah penjelasan Menteri Ekwin Hartarto, Ketua Umum Golkar, pada saat beliau menyampaikan pidatonya di depan Presiden Jokowi, di depan Jokowi di Istana Negara, berkenan dengan entah acara apa, dia mengatakan seperti ini. Penanganan COVID yang cepat itu dengan kepemimpinan Bapak Presiden. Jadi dipimpin dari pusat menggunakan TNI Polri. Kalau ini menggunakan yang dari bawah, ini tidak terjadi, Pak. Karena kita sudah mencoba yang namanya PSBB. Baik, pernyataan Hartarto seperti itu, ini interpretasinya banyak sekali. Karena ya, interpretasinya banyak sekali. Pertama, beliau tidak paham apa sih masalah pandemik itu. Sehingga kemudian jawabannya adalah dengan menurunkan TNI, Polri, dan BIN. Itu saya anggap tidak mengerti, tidak paham duduk persoalan yang sebenarnya pokok masalahnya. Yang kedua, di dalam buku ini, Arsitektur Konstitusi Demokrasi, halaman 22, ya, bahwa ciri negara yang non-demokrasi itu adalah top down. Jadi dipimpin dari pusat menggunakan TNI Polri. Kalau ini menggunakan yang dari bawah, ini tidak terjadi, Pak. Tidak bottom up. Kalau demokrasi bottom up. Kalau ciri negara yang non-demokrasi itu adalah top down. Ya, seperti dikatakan beliau bahwa karena ini dari atas, ya, diturunkan kebijakan melibatkan tentara dan kepolisian. Ya, itu tadi ciri bahwa itu tidak demokrasi. Yang ketiga, bisa saja orang menduga oh ini militeristis, ya, cara-cara seperti itu. Nah, baik, saya ingin uraikan bantahan saya seperti ini. Persoalan pandemik solusinya ada dua. Satu persoalan kuratif, ya, yaitu penanganan pasien-pasien pandemik secara metodologi medis. Dan catatan saya, metodologi medis ini tim kita ya sekelas tim dunia, ya, karena mereka punya disiplin yang sama, ya, dari medical modern. Jadi tidak ada masalah itu. Menyiapkan tenaga medis, menyiapkan ruang isolasi, menyiapkan ruang opname, menyiapkan rumah sakit, menyiapkan obat dan vaksin, that's right. Tapi kemudian persoalannya ternyata bukan di situ. Sebab dengan tingginya angka terinfeksi COVID-19 di Indonesia, baik angka yang terinfeksi, baik angka yang terdeteksi, dan angka kematian adalah yang pernah menjadi angka yang tertinggi di dunia. Itu bukti bahwa menangani COVID-19 dengan pendekatan kuratif saja tidak cukup dan tidak terbukti berhasil. Artinya apa? Nah, artinya ada penanganan yang dilupakan, yaitu preventif. Yang di dalam negara yang menganut demokrasi itu bottom up, dari bawah ke atas. Nah, itu yang keliru menurut hemat saya ketika Menteri Hartarto mengatakan kita dari atas ke bawah. Kalau ini menggunakan yang dari bawah, ini tidak terjadi, Pak. Kalau dari bawah ke atas belum tentu berhasil. Nah, itu yang keliru. Sebab persoalan meningkatnya yang terinfeksi COVID-19 itu adalah karena rakyat pada umumnya kurang memiliki kesadaran diri, sehingga terjadi terinfeksi akibat tidak memakai masker, akibat berkerumun, akibat dia pola hidupnya yang tidak sesuai dengan yang disarankan, terjadilah peningkatan COVID itu. Dan terbukti, ya, ketika
PPKM ini dijalankan dengan agak ketat, turun. Nah, ini persoalan kesadaran. Jadi persoalan tindakan preventif yang tidak serius oleh pemerintah itu. Mengapa saya katakan tidak serius? Ya, karena tidak terlihat ya kampanye yang besar-besaran dari tim penanganan COVID ini yang diberikan kepada masyarakat. Parpol ikut serta, ormas-ormas ikut serta, para opinion leader ikut serta, para public figure ikut serta, mengkampanyekan prokes. Harus gencar, segencar-gencarnya, karena ini adalah ancaman buat diri kita, dan ancaman buat kehidupan perekonomian, dan ancaman juga buat kehidupan sosial. Jadi ini harus gencar dilakukan oleh seluruh aparat, oleh seluruh elemen, oleh seluruh potensi, termasuk media-media massa yang tidak perlu dikomando, tapi dia harus sadar sendiri, turut serta mengkampanyekan prokes ini. Itu tidak terjadi seperti dalam pikiran saya. Ya, yang kedua adalah membangun sistem nilai baru, yang ketika orang tidak menggunakan masker, yang lain marah. Ketika orang lain tidak menjaga jarak, yang lain marah, mencemoohkan. Ketika orang lain tidak mau mencuci tangan atau tidak mau mencuci tangan, semua keluarga juga turut mengontrolnya dan marah. Hei, cuci tangan. Cepat, kamu harus dari luar. Hei, ganti baju. Hei, cepat cuci tangan. Hei, cuci muka, dan seterusnya. Nah, nilai-nilai itu ya harus dibangun melalui berbagai macam promosi, iklan, pamflet, brosur ya, dan contoh dari para pemimpin. Sekali lagi, contoh dari para pemimpin, teladan dari para pemimpin, terutama presiden. Nah, baru yang ketiga adalah law enforcement. Di situ ada tentara, di situ ada polisi, di situ ada Satpol PP, di situ ada RT, RW, kelurahan dan sebagainya yang tiap hari juga mengontrol ya supaya masyarakat melakukan prokes begitu. Nah, jadi sekali lagi saya melalui uraian ini menjawab. Jadi melalui uraian ini saya menyatakan tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Menko Ekonomi di hadapan Presiden ya. Saya mengatakan bahwa itu keliru. Saya kemudian menghimbau supaya ini tidak terjadi lagi. Setiap kegiatan program-program pemerintah harus selalu melibatkan rakyat, ya. Karena itu adalah ciri kita hidup berdemokrasi. Kita sudah menyatakan hidup dalam iklim demokrasi, dalam sistem demokrasi yang katanya boleh kita sebut sebagai sistem demokrasi Pancasila. Oke, billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.